makom-makom Allah pada diri kita itu sendiri. Mana yang disebut daripada makom Allah, maka mana yang disebut daripada makom Muhammad, dan mana yang disebut daripada makom Adam itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai makom daripada pencapaian sebuah makrifat seseorang, ya. Ada yang disebut daripada makom Allah, makom Muhammad, dan makom Adam. Di manakah titik daripada ketiga makom ini dalam tubuh kita ini, dalam tubuh keseluruhan tubuh ini? Baik, kita akan mulai daripada makom Allah. Ketika kita berdiri dari ujung kepala, pundak, lutut sampai kaki, itu ada terdiri daripada makom-makom itu sendiri, di mana makom Allah, di mana makom Muhammad, dan di mana makom Adam. Apa yang kita rasakan dalam diri itulah yang disebut daripada makom atau tempat bersemayamnya daripada Allah, Muhammad, dan Adam dalam diri kita secara utuh, seperti itu. Baik, kita akan mulai kepada makom Muhammad, makom Allah. Makom Allah itu berpusat daripada pikiran kita. Makanya dalam puncak ma'rifat, ketika kita sudah tercerahkan, ketika akal kita sudah tercerahkan mengikuti daripada cahaya yang disebut cahaya Nur Muhammad itu, maka wajah kita akan aman, akan tercerahkan, akan kehidupan kita akan damai, pikiran kita akan tenang, dan lain sebagainya. Itu adalah makom Allah dari ubun-ubun, ujung rambut sampai daripada pundak kita ini. Itulah yang disebut daripada makom Allah. Dan semua makom dalam diri kita ini adalah unsur daripada suratul Al-Fatihah. Ketika kita mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim di atas kita, maka akan masuk kepada Ar-Rahmanirrahim. Nah, Ar-Rahmanirrahim, pengasih dan penyayang, atau kemerdekaan dalam berakal itu akan tercipta. Ar-Rahmanirrahim. Kemudian daripada Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin itu masuk kepada ini. Malik Yaumiddin itu adalah masuk daripada makom Muhammad. Makom Muhammad itu letaknya daripada hati ini. Qalbun mu'minun ka'baitullah. Hati seorang mukmin adalah rumah Allah. Yang artinya hati seorang yang sudah mengetahui atau sudah duduk kepada makom Muhammad itu adalah tempat daripada bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pundak sampai pusar itu disebut makom Muhammad, dan makom Adam itu ada pada pusar sampai telapak, sampai kaki. Nah, itulah yang disebut daripada makom Adam. Nah, makom Adam itulah yang dijalankan daripada nafsu, terus hasrat, dan lain sebagainya. Nah, intinya kehidupan kita ini, apakah kita akan berkiblat kepada Allah atau berkiblat kepada nafsu, ke atas atau ke bawah, itu tergantung daripada bagaimana kita mengolah batin kita. Bagaimana cara kita batin kita ini supaya tercerahkan, seperti itu. Nah, karena batin ini adalah kalbun mu'minun ka'baitullah. Hati seorang mukmin adalah rumahnya Allah. Ketika hati kita bersih, maka cahaya daripada makom Muhammad, Nur Muhammad itu akan naik kepada akal kita, sehingga akal kita akan tercerahkan. Kemudian kasih dan sayang akan terbentuk. Selebihnya wajah kita secara zohir juga akan cerah, seperti itu. Akan murah senyum, kemudian aman, damai, sentosa kehidupan. Tapi ketika kita berkiblat kepada di bawahnya daripada makom Muhammad, itu akan kita dijalankan daripada nafsu atau kemauan kita. Apapun yang kita miliki tidak akan pernah kita syukuri. Pingin kita ditambah-tambah karena kita sedang duduk kepada makom daripada makom Adam itu sendiri. Di dalam makom Adam itu ada iblis, setan, kemudian penyakit hati yang menutupi daripada Nur Muhammad atau makom Muhammad itu sendiri. Nah, itulah daripada ketiga makom akan terbentuk. Nah, bisa kita menilai diri kita sekarang. Ketika kita sangat ingin atau sangat menginginkan sesuatu, seperti contoh ingin sekali masuk surga, ingin sekali
kaya, ingin sekali punya istri cantik, itu sedang kita duduk kepada makom nafsu atau makom Adam. Tapi ketika kita sudah ada rasa syukur, kasih sayang, hidup kita tentram, kita sedang duduk kepada makom Allah, seperti itu. Maka kita banyak yang menyebut dalam ilmu tasawuf yang sudah manunggaling kaula Gusti, atau yang disebut dengan dalam pemaparan Syekh Siti Jenar atau Al-Hallaj Ana Al-Haq, seperti itu. Dia sudah duduk pada makom Allah Subhanahu wa taala yang dicerahkan daripada Nur Muhammad atau dalam batin kita. Nah, maka akan terbentuk daripada setelah tercerahkan akal kita, maka seluruhnya Adam kita ini akan sempurna seperti itu, atau yang disebut daripada insan kamil mukamil. Maka kesempurnanya seluruh tubuh ini, jasad atau lahir kita ini, ketika kita sudah, ini intinya, sudah tahu yang disebut daripada sudah menjalankan atau sudah mempraktikkan atau sudah mendalami daripada makom atau duduk kepada makom Muhammad itu sendiri, Nur Muhammad itu sendiri, sehingga kita menjadi tercerahkan. Begitu juga dengan ilmu spiritual. Ilmu spiritual itu ketika pikiran kita sudah tercerahkan, maka kita akan disebut dalam kajian kajian talqin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi jannati. Ketika kita sudah mempunyai jiwa yang tenang, maka semuanya akan menjadi tenang. Maka keindahan, ketentraman, itulah surga sejati yang akan kita dapatkan. Nah, itulah pemaparan daripada makom Allah, makom Muhammad, makom Adam yang tercermin dalam diri kita itu sendiri. Sesungguhnya kita harus mencari, mengkaji dan kerjakan. Setelah kita mencari, tahu kajiannya, langsung kita kerjakan dan duduk pada kiblat yang kita kerjakan itu. Maka itulah bentuk daripada keyakinan yang sesungguhnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, saudaraku Sidir Penjalin dimanapun Anda berada. Semoga pemaparan daripada makom Allah, Muhammad, Adam itu bisa kita tercerahkan, bisa memberi nilai tambah kepada saudara-saudaraku, sehingga wadah daripada Nurullah dan Nur Muhammad dalam badan atau tubuh ini menjadi tercerahkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim.